yang sudah saya terapkan di kelas anak-anak. Nah, di sini kenapa kami harus menggunakan 7 jurus BK hebat dan kenapa kami harus mengimplementasikan 7 jurus BK hebat ini dan dilakukan praktik baik di sekolah itu karena ada urgensi dari 7 jurus BK hebat untuk semua guru. Yang pertama adalah zaman terus berubah. Yang kedua adalah guru BK bukan sekedar pelengkap sekolah. Kemudian jumlah guru BK di setiap sekolah itu belum ideal. Jadi murid yang harus dilayani jauh lebih besar daripada tenaga BK yang tersedia. Maka dari itu guru non BK juga diperlukan memahami tentang keBK-an. Lalu semua guru harus mempunyai sentuhan BK. Jadi di sini murid yang harus dilayani jauh lebih banyak dari tenaga BK yang tersedia dan seringkali murid butuh respon yang pas, tepat waktu dan juga tepat guna. Kemudian di sini disusun dengan pendekatan yang baru, ringan, seru dan aplikatif. Kemudian urgensi yang ketujuh adalah target yang besar. Semua guru bisa menjadi seorang pembimbing yang sejati. Kemudian yang terakhir adalah sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar, tapi menjadi ruang yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi seluruh akademis maupun psikologis, tempat di mana setiap anak merasa dilihat dan juga dimengerti. Dari 7 jurus BK hebat, di situ yang pertama adalah kenali potensi, kemudian kelola emosi, menumbuhkan resiliensi, menjaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Dari ke-7 jurus BK hebat ini Bapak Ibu, jurus pertama sampai jurus keempat itu yang bisa kita aplikasikan ke siswa. Sedangkan jurus ke-5, 6, 7 itu adalah jurus yang digunakan untuk sesama stakeholder yang ada di sekolah. Nah, kemarin salah satu yang saya implementasikan adalah jurus yang pertama, kenali potensi. Di sini saya mengambil inventoris gaya belajar. Jadi alasan mengambil jurus pertama ini adalah sangat relevan dengan misi sekolah dalam mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat murid, sehingga sangat tepat sekali mengimplementasikan jurus ini dalam mengidentifikasi potensi, minat, dan bakat serta gaya belajar sesuai dengan kebutuhan guru sekolah dalam pembelajaran dan orientasi karir siswa. Nah, di sini kemarin pendekatan yang saya gunakan adalah menggunakan metode ARKA. Apa itu ARKA? A yang pertama adalah aktivitas, kemudian refleksi, K konseptual, A aplikasi. Jadi kemarin kegiatan yang saya lakukan yang pertama adalah aktivitas. Yang pertama kami memberikan ice breaking. Setelah memberikan ice breaking, kemudian saya membagikan link akupintar.id. Nah, di dalam aplikasi tersebut ada 3 macam tes yang bisa dikerjakan oleh siswa. Yang pertama inventory gaya belajar, yang kedua adalah minat dan bakat, yang ketiga adalah kecerdasan majemuk. Dan kemarin siswa karena waktu yang terbatas saya minta untuk mengerjakan yang tentang gaya belajar. Kemudian setelah mereka mengerjakan aplikasi tersebut, saya melakukan R itu adalah refleksi, di mana semua siswa diminta untuk menjelaskan hasil dari aplikasi yang sudah dia kerjakan. Kemudian setiap siswa diminta untuk berkumpul bersama gaya belajarnya, teman gaya belajarnya, membuat kelompok. Kemudian mereka mendeskripsikan tentang gaya belajar mereka. Kemudian yang ke adalah konseptual. Di sini saya memberikan materi yang sesuai dengan gaya belajar. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi, di mana saya meminta kepada siswa untuk membuat bagaimana gaya belajar mereka sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kayak misalnya kalau saya visual, maka saya kalau gaya belajar saya itu saya suka membuat tulisan-tulisan di warna-warni, misalnya seperti itu. Kemudian di pelaksanaannya saya kemarin adalah di kelas 8 Archimedes. Nah, di sini hasil dari identifikasi gaya belajar siswa kelas 8, kemarin saya dapat 14 siswa dia dengan gaya belajar visual, kemudian 8 siswa kinestetik, dan 7 siswa auditori. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika nanti dia mengerjakan aplikasi tersebut, setelah selesai mengerjakan aplikasi tersebut, akan keluar hasil seperti ini. Misalnya dia visual, kinestetik, atau mungkin auditori plus kinestetik. Nah, nanti di bawahnya itu ada berapa persen kecenderungan dia. Misalnya yang double itu kayak auditori kinestetik itu dia auditori 40%, 36%-nya dia kinestetik. Jadi di situ sudah tertera gaya belajarnya seperti apa, berapa persen kecenderungannya, dan kita akan mengambil yang paling banyak, itu adalah yang persenannya paling banyak di situ. Nah, kemudian jurus yang kedua saya ambil di sini adalah jaga konsistensi. Mengapa saya mengambil jaga konsistensi? Alasannya yang pertama, saya melihat ada beberapa siswa di kelas terlihat mengantuk ketika guru mengajar. Kemudian murid beberapa datang terlambat. Ketika ditanya kenapa datang terlambat, nah karena saya bangunnya kesiangan. Kemudian murid banyak yang terlihat pasif di dalam kelas. Nah, di sini tujuan layanannya adalah menumbuhkan konsistensi dan juga tanggung jawab diri dalam belajar dengan cara melatih kedisiplinan dan kebiasaan positif sehingga dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif di kelas. Sama dengan yang sebelumnya, yang jurus yang pertama, saya menggunakan di sini juga menggunakan metode ARKA. Nah, kalau di sini untuk jaga konsistensi, deskripsinya adalah persiapan guru BK menyusun RPL dengan topik jaga konsistensi, terus pelaksanaan guru BK mengambil kegiatan bimbingan klasikal dengan materi jaga konsistensi. Aktivitasnya adalah
siswa memainkan game kepalan tangan yang didampingi oleh guru BK. Kemudian murid melakukan diskusi dan juga melakukan refleksi tentang jaga konsistensi. Tindak lanjutnya adalah murid membuat rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Jadi di sini mereka ketika yang aplikasi ya. Nah, yang di aplikasi ini saya meminta kepada siswa untuk membuat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Di sini dilihat dia tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa. Nah, setelah itu saya akan melihat dari hasil yang sudah dikumpulkan sama siswa, saya melihat beberapa anak yang dia punya kecenderungan bangun terlambat dan tidurnya juga terlambat. Nah, dari situ beberapa siswa yang memerlukan bimbingan, saya panggil tersendiri untuk dilakukan bimbingan jaga konsistensi. Hasil yang dicapai adalah murid mampu menumbuhkan konsistensi dan tanggung jawab diri dalam belajar, murid mampu meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif di kelas, kemudian murid dapat melatih kedisiplinan dan kebiasaan positif. Nah, ini hasil beberapa siswa yang sudah saya rangkum pada 4 orang siswa memiliki riwayat kebiasaan tidur larut malam dan bangunnya juga kesiangan. Alasannya bermacam-macam, dari bermain HP, sedang menggambar, mengerjakan tugas, menonton TV dan lain sebagainya. Dan kalau mereka bisa, beberapa dari siswa tersebut memang saya lihat beberapa sering tidur di kelas. Nah, setelah saya tahu ada anak-anak siswa yang membutuhkan bimbingan, mereka saya minta untuk membuat rencana kebiasaan tidur. Dan di sini saya meminta konsistensi mereka untuk tidur pukul 9 malam. Jadi paling lambat mereka tidur pukul 9 malam. Dan setelah mereka mencoba tidur pukul 9 malam, mereka bisa bangun lebih pagi dan badannya lebih fresh. Bisa dilihat. Nah, di sini saya melakukan bimbingan untuk anak-anak. Setelah mereka bangun lebih cepat, hasilnya adalah mereka tidak lagi mengantuk dalam kelas. Kemudian ketika pembelajaran mereka juga terlihat lebih aktif karena dia sudah tidak mengantuk seperti biasanya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang disampaikan, saya sedikit menangkap bahwasanya saya sepakat dengan satu pernyataan dari Ibu Ikrima bahwasanya materi ke-BK ini tidak mesti BK yang mempelajari, ya, tapi guru juga perlu, karena ya di samping penting sekali kami para guru tahu yang meskipun tidak semuanya penting untuk bagaimana kita menghadapi siswa kita di kelas, juga sangat bermanfaat bagi sekolah-sekolah yang guru BK-nya tidak imbang jumlahnya dengan siswa. Ya. Jadi di sini saya mau memberikan sedikit tanggapan dan harapan kepada rekan-rekan guru BK jika berkenan. Ya. Misalnya ada siswa kita yang bermasalah yang mungkin awali kami, kadang-kadang kan kita itu bingung, ya. Kenapa begini perlakuan BK kepada siswa kita yang tidak tahu ilmunya, bertanya-tanya dan tidak dapat jawaban. Jadi maksud saya kedepannya misalnya ada satu metode yang kita pakai untuk menghadapi anak wali kami, diberikan kita penjelasan juga supaya siapa tahu berulang dan tidak nanti kita juga bisa sedikit membantu yang menghadapi siswa dan juga untuk menambah keilmuan kita dalam menghadapi siswa. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih atas pemaparan guru hebat yang telah memberikan kita berbagai informasi yang telah sharing sehingga kita dapat berbagi pengalaman bersama. Dan yang menariknya di sini adalah menjaga konsistensi. Nah, kalau kita berbicara menjaga konsistensi, jangankan kepada anak-anak, kepada kita sendiri kadang-kadang kita tidak melakukan hal tersebut. Namun saya ini mengapresiasi bahwa konsistensi itu yang diajarkan kepada anak-anak sejak dini itu perlu, dan terbukti dari hasil penelitian yang telah dipaparkan tadi bahwa ketika masuk pertama anak-anak itu malas, tidak perhatikan pelajaran, seolah-olah rasa tidak bersemangat, walaupun metode apapun yang kita berikan ketika dalam kondisi seperti situasi itu tidak akan bisa mengembalikan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, dengan adanya hasil ketika anak-anak diberikan konsistensi, kau harus tidur jam 9, dan itu kelihatan hasilnya bahwa anak tersebut esok harinya lebih bersemangat, lebih sehat, lebih bergairah, dan ketika suasana seperti itu, maka itu yang disebut membuat kita bisa menciptakan situasi di mana anak belajar dengan menyenangkan karena anak dalam kondisi fit. Nah, kalau bisa seperti yang sudah dipaparkan tadi, bukan cuma guru BK, tapi semua guru mata pelajaran lainnya perlu menanamkan konsistensi ini kepada siswa. Mungkin pertanyaan saya singkat setelah tanggapan tadi, saya ingin bertanya singkat, setelah pengimplementasian seluruh materi pengajaran tentang 7 jurus BK, apa yang akan dilakukan selanjutnya supaya apa yang telah kita ajarkan ini terpelihara baik kepada anak-anak, khususnya Bapak Ibu lain, untuk membantu supaya apa yang sudah ditanamkan ini akan terus berlanjut. Demikian. Jadi saya membuat kesepakatan dengan siswa bahwa mereka akan tidur lebih cepat, dan juga di situ bertanda tangan dari anak sendiri, orang tua, dan juga wali kelasnya. Kemudian setelah itu saya kan untuk membuat kesepakatan di sini, saya membuat rencana tidurnya itu untuk 7 hari ke depan, Bu. Jadi bukan cuma sehari 2 hari, tapi saya minta anak-anak untuk konsisten selama 7 hari ke depan. Setelah 7 hari ke depan, saya melihat untuk beberapa anak ini yang saya pilih kemarin yang sekiranya membutuhkan bimbingan, di situ anak-anak konsisten untuk tidur lebih cepat. Nah, ada mungkin kayak terlewat tidurnya itu adalah ketika hari Jumat dan juga hari Sabtu, karena merasa besoknya kan akan libur. Jadi di situ mereka punya sedikit ruang untuk tidur lebih malam. Tapi itu tidak menjadi masalah karena ternyata setelah saya ajak mereka untuk konseling kembali setelah 7 hari ke depan, setelah 2 minggu juga saya ajak konseling kembali. Mereka bilang karena sudah terbiasa bangun pukul 5,
tanpa mereka sadari, walaupun mereka tidur malam jam 10, paling lambat jam 10 mereka tetap bangun jam 5 pagi karena sudah terbiasa untuk bangun lebih cepat. Kemudian untuk Bapak Ibu guru mungkin bisa mengingatkan ketika ada anak-anak yang mengantuk di kelas atau tidak bersemangat di kelas, mungkin bisa diingatkan atau ditanya misalnya kalau dia mengantuk karena apa, oh ternyata karena kurang tidur, tidurnya kemalaman, mungkin Bapak Ibu guru bisa terus mengingatkan bahwa jangan kita tidur malam-malam, nah karena kalau tidur malam pasti kita juga bangunnya kesiangan, kita akan mengantuk di kelas. Jadi memang begitulah tugas kita sebagai guru, harus selalu mengingatkan, tidak bosan untuk mengingatkan siswa-siswi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi ini sebenarnya erat kaitannya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu di dalamnya ada bangun pagi dan tidur cepat. Ya, jadi apa yang kita dapatkan di kelas itu jangan langsung mencas anak-anak. Ya, kita perlu dulu mengetahui latar belakang apa yang membuat anak tersebut bisa kelelahan di kelas, bisa cepat emosi di kelas. Ya mungkin salah satunya karena kebiasaannya lambat tidur dan lambat bangun. Ya, jadi itu bagus sekali materi yang diberikan. Jadi kita sebagai guru, ya disitulah tugas kita memberikan motivasi kepada anak didik kita. Ya, kita bisa memberikan motivasi-motivasi bahwa jika kau lambat tidur berarti kau lambat bangun. Berikan materi-materi bahwa lamanya tidur seorang pelajar itu ya kurang lebih 8 jam. Waktu tidur maksimal jam misalnya jam 10 malam. Waktu bangun itu misalnya jam 5 pagi. Ya, lama-lama kalau dia terus melakukan itu akan menjadi kebiasaan sesuai dengan tuntutan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir untuk bersama kami untuk melakukan praktik baik, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.